disampaikan oleh Ibu Kaprodi tadi, saya ingin mengulanginya, ingin mempertegas. Nah, kita samakan dulu. Apa yang menjadi tujuan PPL? Meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK secara luring dan atau daring. Jadi mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran PTK secara luring dan atau daring. Yang berikut, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pembelajaran dan PTK yang telah dirancang, baik secara luring dan atau daring. Meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non-pembelajaran yang visible dilakukan secara luring ataupun daring. Tujuan khususnya apa? Apa tujuan PPL secara khusus? Membantu dan memantapkan kemampuan profesional secara utuh. Jadi utuh ya, secara komprehensif. Yang berikut, mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran. Melakukan perbaikan pembelajaran berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa. Jadi kami, instruktur dan guru PAMU, itu nanti akan melihat di sisi mana yang perlu diperbaiki. Yang berikutnya, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut antara individu maupun kelompok. Yang berikutnya, menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran. Langkah-langkah inilah yang harus Bapak Ibu lakukan besok. Insya Allah ada PPL 1, review PPL, PPL 2, review PPL 2. Nah, kita lihat skema berikut, sistem prosedur dan kegiatan. Sebagaimana disampaikan Kaprodi tadi, melakukan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Jadi, perangkat pembelajaran mesti relevan dengan apa yang hendak dilakukan nanti. Ini kegiatan PPL sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kaprodi tadi. Persiapan dan eksplorasi sumber belajar. Implementasi hasil lokakarya, jadi yang kemarin laksanakan lokakarya, implementasi hasil lokakarya ke dalam praktik pembelajaran, yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Jadi buat skema penjadwalannya, mulai dari praktik terbimbing dan praktik mandiri. Yang berikutnya, melakukan konsultasi dan refleksi praktik pembelajaran. Membuat jurnal aktivitas, jadi ini ada satu pekerjaan lagi, membuat jurnal aktivitas setiap harinya, mengoreksi pekerjaan siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, melaksanakan PTK, dan mengikuti kegiatan manajemen sekolah, rapat-rapat sekolah, administrasi sekolah, dan kegiatan sekolah lainnya. Jadi, dibuatkan dalam jurnal seluruh aktivitas. Yang namanya orang PPL, berarti seluruh aktivitas setiap harinya, kalau di bahasa kita itu, PPL-nya yang didampingi oleh guru PAMU, ada laporan harian, atau laporan kegiatan harian dalam bentuk jurnal. Nah, yang berikutnya juga, ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang diikuti. Menyusun laporan hasil PTK dan presentasi hasil PTK. Jadi ini bentuk kegiatan PPL nanti. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Kaprodi tadi. Next, yang berikutnya nanti ini, pola implementasi PPL dan PTK. Tadi Bu Kaprodi sudah menyebut bisa terpisah, bisa terintegrasi. Saya menyarankan sebaiknya terintegrasi. Toh jika tidak bisa dihindari terpisah, silakan. Tetapi saya menyarankan ini terintegrasi. Sehingga tidak input nilai. Oke. Jadi saya menyarankan ini sebaiknya terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Supaya sekali jalan. Sebab kalau dia sekali jalan, ini enak. Nah, kalau dia terpisah, berarti implementasi RPP terpisah sama sekali dengan implementasi PTK. Pembelajarannya jalan sendiri, PTK-nya jalan sendiri. Nah, kalau terintegrasi, implementasi RPP terintegrasi dengan pelaksanaan PTK dijadikan sebagai alat evaluasi pada pelaksanaan RPP dan dalam PPL. Nah, itu yang terintegrasi.
Sehingga skemanya sekali jalan. Silakan Bapak dan Ibu memilih. Jika mau memilih yang terpisah silakan, tapi saya menyarankan terintegrasi supaya sekali jalan. Next berikutnya nanti pada model pelaksanaan sebagaimana tadi disampaikan. Jika daring penuh sebagaimana Ibu Kaprodi disampaikan tadi pada daerah zona merah, maka proses PPL dilakukan secara daring penuh 100%. Nah, ini ada keribetan sendiri ya Pak Purnomo. Kalau memang modelnya yang daring penuh, perekamannya ribet, belum lagi menghadirkan peserta didiknya dalam bentuk virtual dan lain sebagainya. Nah, bagi yang luring, pada wilayah-wilayah yang dinyatakan zona hijau atau kuning, mengikuti kebijakan sekolah setempat. Jika proses pembelajaran telah dilakukan secara luring, maka PPL dapat dilaksanakan secara luring dengan ketentuan mahasiswa PPG wajib melakukan perekaman PPL pada saat pengimplementasian RPP 1, 2, dan 3. Ingat, melakukan perekaman praktek pengalaman lapangan pada saat pengimplementasian RPP 1, 2, dan 3. Hasil perekaman proses pembelajaran tersebut selanjutnya diedit untuk menghasilkan 2 produk. Produk pertamanya video pembelajaran sebagai sumber belajar yang wajib hanya 1 RPP dari 3 RPP. Jadi video pembelajaran sebagai sumber belajar yang wajib hanya 1 RPP dari 3 RPP. Yang kedua, video pembelajaran implementasi RPP dengan durasi 5-15 menit wajib 3 RPP. Sebagai bahan review dari dosen, pembimbing, dan guru PAM. Saya ulangi lagi, ini ada penegasan Bapak dan Ibu. Jadi hasil perekaman proses pembelajaran selanjutnya diedit untuk menghasilkan 2 produk. Oke, 2 produk. Jadi 1 video pembelajaran sebagai sumber belajar yang wajib hanya 1 RPP dari 3 RPP. Oke, yang berikut video pembelajaran implementasi RPP dengan durasi 5-15 menit wajib 3 RPP sebagai bahan review dari dosen pembimbing guru PAM. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya nanti sebagaimana disampaikan tadi oleh Kaprodi, ini ada skema pelaksanaan PPL 1 dengan RPP 1 pola 1. RPP 1 pola 1. Guru ngapain, mahasiswa ngapain, dosen juga mau ngapain. Ini nanti akan diupload oleh teman-teman instruktur dan guru PAM pada space kita. Ini skema yang pertama. Jika guru PAM dan dosen pembimbing instruktur menggunakan pola kedua, maka bisa gunakan pola kedua. Tapi kita simak dulu yang pola 1. Ini pola satunya. Nanti di hari pertama Bapak dan Ibu itu diarahkan oleh guru PAM tentang kepastian RPP yang akan diajarkan, kelengkapan perangkat, dan nanti akan diarahkan oleh GP dan dosen pembimbing tentang kepastian PTK yang akan dilaksanakan. Apa yang dimaksud dengan kepastian PTK? Terintegrasikah ataukah terpisah? Jika Bapak dan Ibu memilih, wah enaknya terintegrasi, silahkan Bapak dan Ibu. Wah, saya lebih suka ada desain baru secara terpisah. Silakan, tidak masalah. Sepanjang Bapak dan Ibu mampu lakukan. Di hari kedua dan keempat, kami pembimbing itu hanya akan melayani konsultasi, memantau proses pembelajaran dan melayani konsultasi Bapak dan Ibu eksen di sekolah masing-masing. Artinya, melaksanakan RPP lengkap dan PTK dengan pola praktik pembelajaran terintegrasi dengan PTK. Tapi jangan lupa proses pembelajaran agar direkam dalam video. Jadi setiap harinya itu ada perekaman, setiap harinya ada perekaman. Kami pembimbing dan guru PAM akan memantau proses pembelajaran dan melayani konsultasi.